Selamat datang Bapak dan Ibu Guru. Coba bayangkan deh, sebuah papan tulis yang bisa melakukan jauh lebih banyak dari sekedar menampilkan tulisan. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kenalan sama sebuah alat yang siap merevolusi cara mengajar di kelas kita. Kita sebut saja papan tulis ajaib. Sebagian dari Bapak dan Ibu Guru sudah lihat ya, ada sebuah kotak besar, misterius, yang tiba-tiba datang ke sekolah. Kira-kira apa ya isinya? Ini bukan cuma proyektor baru loh, ini adalah sebuah investasi besar untuk masa depan belajar mengajar di kelas kita semua. Jadi, kita ini sedang beralih dari papan tulis lama yang gitu-gitu aja, cuma bisa dicoret dan dihapus, ke sebuah potensi baru yang dinamis dan interaktif. Selamat tinggal era pembelajaran yang satu arah. Nama resminya itu Interactive Flat Panel, atau disingkat IFP. Tapi gini deh, lupain aja istilah teknisnya. Anggap aja ini adalah sebuah tablet atau smartphone raksasa untuk kelas Anda. Intinya gini, kalau Bapak dan Ibu Guru bisa pakai handphone, saya jamin pasti bisa pakai alat canggih ini. Terus, apa bedanya sama papan tulis interaktif yang model lama? Wah, bedanya jauh banget. Dulu kan kita butuh proyektor, laptop, belum lagi kabel-kabel yang bikin pusing. Nah, kalau IFP ini, semuanya sudah jadi satu. Cukup colok satu kabel ke listrik, tekan tombol power, dan kelas Anda siap beraksi. Jauh lebih praktis kan? Soal kualitas gambar, wah jangan ditanya. Resolusinya udah 4K, tajam banget dan layarnya anti silau. Jadi siswa yang duduk di paling belakang pun dijamin bisa lihat dengan jelas meskipun kelasnya terang. Plus, speakernya udah ada di dalam, jadi suara video atau audio pasti kedengaran sampai seluruh kelas tanpa perlu speaker tambahan. Konektivitasnya juga fleksibel banget. Misalnya, siswa bisa langsung nampilin hasil kerja mereka dari tablet, atau Bapak Ibu Guru bisa dengan cepat buka materi dari flash disk. Semuanya nyambung dengan mulus, bikin alur pelajaran jadi lancar banget. Halo Bapak Ibu Guru hebat, sering lihat layar besar ini di depan kelas dan mungkin agak bingung mau mulai dari mana? Tenang aja. Hari ini kita bakal sulap alat canggih ini jadi sahabat mengajar paling asyik dan paling bisa diandalkan di kelas. Oke, kita mulai ya. Coba bayangin deh, gimana kalau setiap pelajaran di kelas itu nggak cuma ngasih ilmu, tapi juga seru, penuh warna, dan bikin murid-murid aktif? Wah, kemungkinannya tak terbatas kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Supaya gampang, kita udah bagi panduan ini jadi 4 bagian simple. Pertama, kita kenalan dulu sama papan tulis barunya. Terus kita oprek papan tulis digitalnya. Habis itu, kita sambungin ke laptop atau HP. Dan yang terakhir, ini yang paling seru, kita bahas tips-tips biar kelas makin hidup. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Gak usah khawatir, kita bakal belajar cara menyalakan dan mematikan, plus kenalan sama tombol-tombolnya. Anggap aja ini langkah pertama, biar kita makin pede pakainya. Pertama, pastinya tekan tombol power buat nyalain. Tunggu sebentar sampai tampilan utamanya muncul. Nah, yang paling penting itu pas mau matiin. Ingat ya, selalu pakai pilihan shutdown yang ada di sistem. Kenapa? Simpel aja, ini kan kayak komputer. Kalau langsung cabut kabelnya, bisa-bisa rusak dalamannya. Jadi biar awet, matiinnya harus dengan cara yang benar ya. Nah, buat navigasi, ada 2 cara gampang. Bisa pakai menu yang ada di pinggir layar buat akses cepat ke volume atau pengaturan. Atau, ini ada trik kerennya nih. Cukup ketuk layar pakai 5 jari, tap, langsung muncul menu pintas di mana aja. Coba aja dua-duanya, terus pilih mana yang paling enak buat Bapak Ibu Guru. Pada dasarnya, pakai IFP itu cuma 3 langkah simpel ini. Kita bisa sentuh layarnya untuk berinteraksi, tulis di atasnya persis kayak di papan tulis biasa, dan bagikan kontennya secara instan. Sentuh, tulis, bagikan. Udah, sesederhana itu. Oke, sekarang kita masuk ke jantungnya, bagian paling asyiknya, papan tulis digitalnya. Anggap aja ini papan tulis biasa, tapi punya kekuatan super. Yuk kita lihat gimana caranya manfaatin kanvas digital yang luas banget ini. Ini dia alat andalan kita. Jangan anggap ini spidol digital biasa ya. Ini lebih mirip tongkat ajaib. Satu alat tapi fungsinya banyak banget. Dan ada trik-trik pinternya yang bakal bikin ngajar jadi lebih gampang. Pinternya papan tulis ini tuh, dia ngerti apa yang mau kita lakuin. Lihat deh, gampang banget. Ujung yang runcing buat nulis, mau hapus, tinggal balik aja penanya, pakai ujung yang tumpul. Kalau mau hapus area yang gede, usap aja pakai telapak tangan. Terus, kalau mau pilih atau geser-geser gambar, cukup pakai jari. Bener-bener kayak kebiasaan kita sehari-hari kan? Praktis banget. Mau nambahin gambar atau tabel? Gampang banget, cuma 3 langkah. Pertama, klik menu Insert. Kedua, pilih mau masukin apa. Bisa bentuk, tabel, atau gambar. Ketiga, tinggal geser-geser
gedein, atau kecilin langsung di layar. Oh ya, ada satu fitur keren lagi. Kalau kita gambar lingkaran atau kotak yang nggak rapi, papan tulis ini bisa otomatis merapikannya jadi bentuk yang sempurna. Keren kan? Nah, ini bagian favorit saya buat kolaborasi siswa. Ada 2 mode andalan. Pertama, dual board. Layarnya bisa dibagi 2, jadi 2 siswa bisa maju barengan. Cocok banget buat lomba cepat-tepat matematika atau adu argumen. Kedua, ada multi-touch. Ini mengubah seluruh papan jadi satu kanvas raksasa. Jadi, seluruh kelompok bisa maju dan nulis ide mereka bareng-bareng. Pas banget buat brainstorming. Nah, ini nih salah satu fitur favorit saya, multi-touch. Artinya apa? Artinya, beberapa siswa bisa maju barengan dan kerja di papan tulis di saat yang sama. Coba bayangin deh pelajaran matematika, yang tadinya mungkin sunyi, sekarang bisa jadi sesi diskusi kelompok yang super seru di depan kelas. Kolaborasi jadi benar-benar hidup. Seperti kata Kemendikbud, tujuannya ya ini, supaya pembelajaran di kelas bisa lebih hidup dan menyenangkan. Dan semua fitur yang barusan kita bahas, itu memang didesain untuk mencapai tujuan itu. Sip, sekarang kita lanjut ke bagian 3. Gimana caranya menyambungkan laptop, tablet, atau bahkan HP kita ke layar besar ini? Gampang kok, ayo kita lihat. Jadi, ada 2 pilihan utama nih, pakai kabel atau tanpa kabel, alias nirkabel. Kalau mau koneksi yang paling stabil dan nggak putus-putus, pakai kabel aja. Plus, beberapa kabel bisa sambil ngecas laptop. Tapi kalau Bapak Ibu Guru suka keliling kelas, pilihan nirkabel ini juaranya. Bebas bergerak kemana aja tanpa terikat kabel. Caranya gampang banget loh, cuma 3 langkah. Pertama, download dulu aplikasinya di laptop atau HP. Kedua, pastikan perangkat kita dan papan tulisnya nyambung ke WiFi yang sama. Ketiga, buka aplikasinya, pilih nama papan tulisnya, dan voila, layar kita langsung tampil. Udah, nggak perlu pusing lagi sama kabel-kabel. Dan enaknya lagi, ini nggak pilih-pilih perangkat. Mau pakai Windows, Mac, Android, atau iPhone, semuanya bisa nyambung. Jadi nggak ada alasan lagi ya Bu, laptop saya nggak bisa connect, semuanya bisa. Ini dia, mungkin pertanyaan dan kekhawatiran terbesar bagi banyak guru di Indonesia. Gimana kalau internetnya lemot atau bahkan nggak ada sama sekali? Apa alat mahal ini jadi pajangan aja? Nah, kabar baiknya adalah IFB ini tetap jadi alat yang super ampuh bahkan tanpa internet. Bapak Ibu masih bisa pakai fungsi papan tulisnya, bisa buka materi dari flash disk, atau putar video yang sudah disiapkan dari rumah. Jadi jangan khawatir, alat ini nggak 100% bergantung sama internet. Oke, kita sampai di bagian yang paling ditunggu-tunggu. Sekarang kita nggak cuma bahas fiturnya, tapi gimana cara pakainya buat bikin pelajaran jadi super interaktif. Yuk kita lihat contoh-contoh praktisnya. Pernah dengar Padlet? Ini salah satu aplikasi favorit para guru loh. Bayangin aja ini kayak mading digital, setiap murid bisa nempel ide mereka dalam bentuk catatan kecil, gambar atau jawaban, langsung dari HP atau laptop mereka. Semua jawaban itu bakal muncul barengan di layar depan. Seru banget buat kumpulin ide sekelas. Manfaat terbesarnya apa? Menurut saya, ini bisa jadi suara buat murid-murid yang biasanya pendiam atau malu-malu. Mereka mungkin punya ide brilian tapi ragu buat ngomong. Lewat sini, mereka bisa nulis idenya, dan semua orang di kelas bisa lihat dan menghargai. Jadi nggak ada lagi siswa yang ketinggalan. Nah, ini dia kekuatan super kita, anotasi. Maksudnya gimana? Kita bisa coret-coret di atas apapun yang tampil di layar. Misalnya lagi nonton video YouTube tentang gunung berapi, kita bisa pause videonya terus langsung lingkari bagian kawahnya, atau tulis catatan, ini namanya magma. Bisa di atas video, website, PDF, apa aja. Keren banget kan? Untuk kerja kelompok, ini potensinya gede banget. Kita bisa nampilin layar dari 4 siswa atau 4 kelompok sekaligus di papan tulis. Bayangin deh, ada soal matematika. Terus kita bisa lihat 4 cara pengerjaan yang beda-beda secara bersamaan. Wah, itu bisa jadi bahan diskusi yang seru banget di kelas. Jadi kita rekap sedikit ya. Kita udah belajar navigasinya yang gampang, fitur-fitur papan tulis digitalnya yang canggih, cara nyambungin laptop atau HP yang praktis, dan beberapa ide keren kayak pakai Padlet dan anotasi biar kelas makin seru. Nah, setelah lihat semua kemungkinannya, sekarang giliran Bapak Ibu Guru. Kira-kira dari semua fitur tadi, mana nih yang paling pengen dicoba pertama kali di kelas besok? Coba bayangin. Dan yang paling penting untuk diingat, Bapak dan Ibu Guru tidak diharapkan untuk langsung jadi ahli dalam semalam. Pelatihan itu kuncinya, supaya alat ini bisa berubah dari barang rumit jadi sahabat baru yang siap membantu di kelas. Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Pada akhirnya, semua kembali ke sini. Dengan alat secanggih ini di tangan Bapak dan Ibu Guru, pertanyaannya bukan lagi apakah saya bisa, tapi
karya luar biasa apa yang akan saya ciptakan bersama siswa-siswa saya. Potensinya tak terbatas. Selamat berkarya Bapak dan Ibu guru hebat.